Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai penelitian yang kami lakukan dengan judul Analisis Implementasi Common Data Environment atau CDE pada BIM terhadap kinerja proyek menggunakan Structural Equation Modeling. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jabodetabek, Indonesia, dengan ketua saya sendiri, Lili Kholidah, STMT PMP, dan anggota Mirnayani, STMMMT, dengan tahun anggaran 2023-2024, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Adapun latar belakang, tujuan, dan novelty seperti berikut. Di dunia konstruksi saat ini terdapat banyak kecanggihan teknologi yang dapat digunakan, misalnya AutoCAD, MATLAB, juga BIM yang paling terbaru. Nah, kolaborasi antara platform teknologi ini dapat meningkatkan kinerja proyek atau tidak, itu belum terlalu banyak yang meneliti. Kemudian pada hakikatnya, bila platform kolaboratif ini disatukan, dapat menjadi pilihan untuk pengelolaan proyek konstruksi yang lebih baik di office, di kantor, maupun di lapangan. Misalnya, dapat membantu menyederhanakan tugas manajemen proyek sehari-hari. Nah, penggunaan Common Data Environment atau CDE dalam penerapan BIM sangat penting dalam proses koordinasi dan kolaborasi di proyek. Sehingga dari penelitian sebelumnya dapat dilihat hal tersebut baik. Kami akan meneliti apakah memang terdapat peningkatan kinerja proyek setelah dilakukan implementasi tersebut. Jadi, untuk menganalisis bagaimana penerapan Common Data Environment ini dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan CDE dengan menggunakan Smart PLS. Novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan CDE pada BIM dengan menggunakan Smart PLS, karena pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan metode atau software Smart PLS ini. Biasanya hanya menggunakan SPSS atau hanya studi literatur. Dan perbedaan pada objek penelitian. Kemudian metode dan hasil utama dari penelitian yang dilakukan seperti dapat dilihat pada flowchart di sebelah kiri. Setelah mulai, kita melakukan penentuan variabel dari literatur review dan survei ke lapangan untuk menentukan variabel yang akan digunakan. Kemudian variabel ini divalidasi awal oleh beberapa pakar untuk menentukan eligibilitas dari variabel tersebut. Nah, setelah eligible, validitas, variabel tersebut akan selanjutnya disebar kepada responden yang memahami dan memegang atau melakukan aktivitas BIM tersebut, CDE pada BIM di proyek konstruksi yang sedang mereka kerjakan. Setelah itu, pada saat kuesioner disebarkan, kita menggunakan skala Likert dengan kategori seperti pada tabel di atas, di kolom yang kedua ini. Ada kategori sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Dan kemudian kita lihat bagaimana skalanya, apakah berpengaruh ataukah tidak berpengaruh pada proyek tersebut. Jadi variabel X-nya
adalah variabel independen yang sudah dikumpulkan dari survei dan literatur review, sedangkan variabel Y-nya, variabel terikat adalah kinerja proyek. Kemudian dari responden, hasil tersebut diolah menggunakan Smart PLS dan didapatlah faktor-faktor yang dominan. Setelah itu akan divalidasi kembali oleh pakar dan dilakukan kuesioner terbuka mengenai tanggapan atas tindakan penanganan untuk faktor dominan tersebut. Nah, karena menggunakan metode Smart PLS, hasil yang diperoleh seperti pada kolom sebelah kanan. Terdapat loading faktor yang terlihat, yang mana yang dominan dan mana yang kurang dominan. Luaran dari penelitian ini adalah dapat dipublish pada jurnal Sinta 3, yaitu Jurnal Applied Science, Engineering, Technology, dan Education. Namun saat ini jurnal masih dalam tahap review. Dan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian adalah terdapat 4 kelompok faktor variabel yang terdiri dari 25 indikator implementasi CDE melalui BIM terhadap kinerja proyek. Dan indikator yang dominan adalah tidak adanya peraturan resmi atau standar operasional pemanfaatan CDE dengan nilai 0,970, kemudian kurang disiplin dalam penggunaan CDE sebesar 0,973, kemudian penyimpanan file sangat terorganisir sebesar 0,969, dan terakhir data dapat diakses oleh seluruh tim proyek dari lokasi manapun sebesar 0,975. Dan strategi yang dapat dilakukan antara lain menetapkan pelatihan yang mengikat secara hukum, kemudian dilakukan juga secara rutin dan di-follow up dengan pengawasan, kemudian mendokumentasikan data secara konsisten, serta memastikan kelanjutan proses koordinasi yang lancar dan sah. Kemudian untuk sarannya, sebaiknya peraturan CDE dapat dilengkapi sebagai acuan pelaksanaan dan melakukan CDE pada BIM dengan tipe proyek konstruksi lain sebagai pengembangan. Kemudian bisa dilihat aktivitas dan hasil penelitian. Kami sedang melakukan Zoom meeting mengenai apa yang harus dilakukan pada progres tiap tahapnya. Kemudian yang merah adalah research metodologinya seperti apa, dan kemudian ini yang hasil utama, dan ini output dari Smart PLS-nya. Nah, kemudian di kolom sebelah kiri adalah tanggapan atau strategi yang kita minta ke validasi pakar akhir sebagai penanganan terhadap faktor yang dominan. Dan kemudian ini adalah submit yang sudah dilakukan kita ke jurnal Sinta 3, tapi masih dalam tahap review. Mudah-mudahan bisa segera publish. Baik, demikian yang kami dapat sampaikan untuk penelitian yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.